Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami memanjatkan syukur atas kesempatan yang Bapa berikan kepada kami untuk menghirup udara segar dan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai dengan 37 dan natsnya ayat yang ke-33 yang demikian sabdanya. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tema renungan kita adalah tempat maha kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, dengan perantaraan Musa, Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel, umat-Nya, untuk membuat kemah suci. Dalam kemah suci itu, Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Untuk itu, Tuhan memerintahkan supaya kemah suci dibuat dari bahan-bahan yang terbaik, dengan bahan-bahan yang berharga, seperti kain linen, kayu penaga, emas, dan perak. Dalam kemah suci tersebut, ada ruang Maha Kudus yang dipisahkan oleh tirai atau tabir yang terbuat dari benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus yang dipintal benangnya. Dapat dilihat di ayat yang ke-31. Dalam ruang Maha Kudus, ruang terdalam dalam kemah suci tersebut, diletakkan tabut hukum yang berisi loh batu yang bertuliskan 10 hukum utama yang akan menjadi pedoman hidup umat Tuhan. Imam besar saja yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus tersebut, dan itu hanya 1 tahun 1 kali, untuk menjadi perantara antara Tuhan Allah dengan umat-Nya. Ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, dia membawa korban sembelihan sebagai kurban penebus dosa umat, supaya umat diperdamaikan dengan Tuhan Allah.
Dan hal tersebut dilakukan terus-menerus setiap tahun. Imam besar yang bertugas meminta pengampunan dosa bagi dirinya dan bagi seluruh umat. Lalu bagaimana dengan kita, umat percaya di zaman ini? Puji dan syukur bagi Tuhan Allah Bapa di surga yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggalnya ke dalam dunia dengan mati di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung yang menjadi perantara antara Tuhan Allah Bapa dengan umat percaya. Tuhan Yesus Kristus juga sekaligus menjadi kurban penebus dosa. Cukup sekali untuk selama-lamanya. Pada saat kematiannya di kayu salib, tabir atau tirai pembatas antara ruang kudus dan maha kudus terbelah dua. Pertanda bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus umat percaya dikuduskan sehingga menjadi layak untuk masuk ke dalam ruang tahta Allah yang maha kudus di dalam surga. Mulai saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya, kita boleh bertemu dengan Allah Bapa kita tanpa perantara. Mari kita yang percaya senantiasa menyatakan pujian dan syukur kita atas anugerah yang terbesar ini. Dan marilah kita mau mengabarkan berita ini kepada mereka yang belum mendengar dan menerimanya, agar mereka pun menerima berkat keselamatan yang sama seperti kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang dapat kami renungkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita.